Sebuah jiwa redupkan mimpi-mimpi hati. Pakcik. Ono apa? Mas Rama mau mlebu warung, Pakcik. Oh iya. Ora kosong Mas Rama kae. Padahal mati dhewe alim banget lho, Pakcik. Kayak grup penampilan tok kayak di TV kuwi. Nah, ya iya, sok-sok main alim, soleh, gen ketok dipandang ning ngono kuwi lho, Pakcik. Oh iya toh. Awan aku jam 12 Mas pit-pitan, ngerti-ngerti eneng Mas Rama. Mas Rama ngopo ya kan warung. Kok nang warung ra poso amean, Mas Rama padahal nang ndi nggak ngambil kuku koyo ngono. Heeh. Penting ngakuin ngono. Dan yo piye ngono ki Mas Rama nyawang Mas Rama ngono kuwi. Sok alime kayak ngono. Ketok alim mosok ya ora poso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rama. Pakcik. Alhamdulillah. Kok ngendi Mas? Saking dia mawon. Oh, kok omah ta Mas Rama. Jagoe rame, Pakcik. Alhamdulillah kami. Niki Pakcik, niki Baju pokoknya apa ya Mas ya? Oke, alhamdulillah. Alim banget Mas Rama, alim banget ya. Niki pemberian. Mas Rama bendino ya nganggo klambi kuku. Oke. Ya sebagai wujud kecintaan saya, Mas. Cintaan terhadap Istri saya dong. Wah. Aja ngasih istri ini. tapi bener-bener juga baju koko. Allah alam. Oh iya. Katanya Pak J, niki mau kula awan jam 12-an gitu ya. Jam 12 kula ten warung. Ya alhamdulillah asal rezeki lah, rezeki tak ketang kata-kata. Niki kagem jenengan nggih buka jinjing. Gitu nggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak J. Wah, senengane rasa-rasa. Itu apa tuh? Kuwi lho Mas Rama, ngene lho nggih, mau iki bocah iki teko kene. Kuwi ngerti-ngerti rasane sampean. Astagfirullahaladzim. Rasane nopo? jarine Pak Rama, Nggih. Mas Rama kuwi nang warung jam 12. Nggih, bener kula bener niku. Ngomong mbek aku ora poso. Cah iki Oh, jan. Wong senengane rasa-rasa tok, poso-poso rasa-rasa. Elek-elek aku yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bahaya dari ghibah atau membicarakan hal buruk mengenai orang lain. Ghibah di dalam Islam merupakan perbuatan yang dianggap buruk dan itu keburukan yang berat atau dosa yang besar. Mengenai ghibah, Nabi besar Muhammad SAW memperingatkan bahayanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lailat usriya bin Nabiillah sallallahu alaihi wasallam nadhara fin nari fa idza qaumun ya'kulunal jiyafa. Jadi suatu ketika pada masa Mi'raj, Nabi melihat api neraka, lalu di dalamnya ada sekelompok orang yang sedang memakan bangkai. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka itu, wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam mi'rajnya menjawab, "Qala haula illadzina ya'kulunal khuman nasi." Mereka orang-orang yang makan bangkai adalah orang-orang yang makan daging orang-orang. Yakni di situ diterangkan bahwa ketika hidupnya orang-orang tersebut gemar melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah di dalam Islam adalah satu hal yang serius, yaitu satu hal yang mesti dihindari. Karena ketika sangkaan buruk kepada orang lain itu memang terbukti benar, berarti dia jatuh pada ghibah, yaitu menyangka buruk, membicarakan keburukan orang lain.
membicarakan aib orang lain yang mestinya harus ditutup. Ketika itu tidak terjadi atau itu tidak benar, maka dia jatuh pada posisi fitnah atau keadaan fitnah, yaitu lebih buruk ketimbang zina. Lalu kemudian apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim? Dia harus menghindari hibah atau fitnah, atau menghindari sangkaan buruk atau suudzon. Orang yang senantiasa husnudon, bersangka atau menyangka baik kepada sesamanya, mereka akan tidak rugi. Sebab apa? Ketika sangkaan baik itu memang tidak terbukti bahwa seseorang itu melakukan hal baik, ya tidak masalah. Kalau terbukti bahwa seseorang itu melakukan hal baik, maka sejatinya kita sedang mengapresiasi atau memuji kebaikan orang lain, itu mendapat pahala di dalam Islam. Ada satu riwayat yang mengisahkan seorang syekh besar yang menjadi tonggak dari ilmu tasawuf di dalam ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Suatu ketika Syekh Junaid al-Baghdadi sedang menunggu waktu untuk menyolati jenazah di sebuah masjid. Kemudian pada masa menunggu itu, beliau melihat seseorang yang meminta-minta di luar masjid. Kemudian terbetik di dalam hatinya, dia berpikir bahwa andai orang itu tidak meminta-minta, atau andai orang itu mau bekerja, maka dia lebih baik ketimbang minta-minta. Setelah itu beliau, Syekh Junaid al-Baghdadi itu pulang ke rumahnya, menjalankan rutinitas seperti biasanya, yaitu beribadah, mengajar dan sebagainya. Tapi ketika beliau akan melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya, atau zikir-zikir dan sebagainya, itu ada hambatan, ada rasa malas yang kuat, sehingga beliau merasa ganjil dengan ini. Kemudian beliau tertidur. Nah, di dalam tidurnya itu dia mimpi mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tidurnya beliau mimpi ada kesalahan yang dilakukan di hari itu, yaitu apa? Ngerasani atau menyangka buruk kepada orang yang minta-minta itu tadi. Dan itu tidak akan hilang rasa malas itu sebelum dia minta maaf kepada orang yang dianggap hina karena minta-minta tadi. Nah, kemudian Syekh Junaid bangun. Kemudian paginya dia mencari orang yang minta-minta itu tadi, pengemis itu tadi. Kemudian dia minta maaf kepadanya. Sampai kemudian beliau bertemu di pinggiran kali sungai atau bantaran itu. Sebelum Syekh Junaid mengajukan permintaan maaf, memohonkan permintaan maaf, orang tersebut atau pengemis tersebut sudah menegur Syekh Junaid. Gimana? Apakah kamu akan mengulangi hal seperti itu tadi, seperti kemarin itu? Kemudian Syekh Junaid tahu bahwa apapun keadaannya itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Orang yang minta-minta bukan berarti itu ada hina, itu adalah bagian takdir. Kemudian merasa perlu untuk mengungkit hal buruk atau yang dianggap aib dari orang lain adalah buruk itu tadi. Bahkan itu hanya sekecil membatin di dalam hatinya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at rihun muntinatun faqala sallallahu alaihi wasallam atarawna ma hadhihi rihu. Jadi suatu ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat, kemudian datang bau yang tidak sedap. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kamu bau apakah ini? Kemudian Nabi menjawab,
hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Ini bau mulut orang-orang yang ghibah atau suka menggunjing atau suka mengumpat orang-orang mukmin. Jadi bahkan sampai Nabi Muhammad menggambarkan orang yang senang ghibah, senang membicarakan aib orang lain, itu mulutnya mengeluarkan bau yang busuk tidak sedap. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ada ulama dari kalangan tabi'in, yaitu yang kita kenal dengan Syekh Hasan Al-Basri. Ketika beliau, Syekh Hasan Al-Basri, mendengar ada orang membicarakan buruk tentangnya, tentang dirinya, maka dia segera akan mendatangi orang tersebut dengan menghaturkan sewadah kue yang disebut halwa. Jadi kue itu rasanya manis, ada campuran kacang, kemudian dihadiahkan kepada orang yang membicarakan buruk tentang dirinya. Kemudian Syekh Hasan ditanya, kenapa seperti itu? Kemudian Syekh Hasan menjawab, saya dapat berita bahwa Anda menghadiahkan kepadaku hasanat, maka aku balas kamu dengan ini. Jadi sejatinya ketika kita dihibah atau kita sedang dibicarakan buruk oleh orang lain, sebenarnya mereka sedang memberikan kebaikan atau hak atas kebaikan pahalanya kepada kita. Jadi kita menambah saldo pahala, mereka berkurang pahalanya. Oleh karena itu Syekh Hasan Al-Basri merasa perlu untuk menghadiahi. Karena Anda menghibah saya, membicarakan hal buruk tentang saya, tentu itu keuntungan bagi saya, maka saya mesti harus membalas kebaikan itu. Dengan apa? Mengirim kue yang disebut dengan halwa. Kira-kira seperti itu. Saking pentingnya untuk tidak ghibah, maka ada kisah-kisah semacam ini. Kira-kira seperti itu. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim semesta menyambut kehadirannya. Ramadan Karim, beruntunglah kita dipertemukan. Keringnya sebuah jiwa, redupkan mimpi-mimpi hati.